Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavifa Musa Putri, NPM 1901201034 dari kelas Studi Kelayakan Bisnis E. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal mengenai analisis kelayakan bisnis objek usaha teh Papua atau biasa disebut dengan Vernonia amygdalina yang ditulis oleh yang pertama Eko Suwito Handjojo, yang kedua Rizal Sarif, dan yang ketiga adalah Sugiono dari Universitas IPB. Selanjutnya adalah deskripsi mengenai teh Papua tersebut. Karena dengan meningkatnya jumlah penyakit jantung, kolesterol, dan diabetes menjadi perhatian dunia. Pada tahun 2013, jumlah penderita diabetes di seluruh dunia 382 juta penderita dan diprediksi 592 juta orang di tahun 2035. Karena adanya kenaikan hal tersebut, maka diabetes mellitus ini dapat dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu insulin dependent diabetes mellitus, yang kedua itu non-insulin dependent diabetes mellitus, yang ketiga diabetes mellitus sindrom kelainan genetik fungsi sel B, dan yang keempat adalah diabetes mellitus yang terjadi selama kehamilan. Dengan berbagai macam teh dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun bahan obat antidiabetes. Namun, salah satu tanaman yang dapat dijadikan bahan obat dan dihidangkan yaitu tanaman teh Papua. Karena teh Papua ini adalah salah satu kearifan lokal tanah Papua di mana tanaman ini telah digunakan secara turun-temurun untuk mengatasi wabah malaria dan penyakit gula darah kronis. Oleh karena itu, kajian bioaktif dan efek antidiabetes dari kajian fungsional ekstrak air teh Papua telah membuktikan bahwa teh Papua ini mempunyai aktivitas multikhasiat. Nah, berdasarkan fakta tersebut, maka teh Papua berpotensi dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan diabetes yang ada di Indonesia. Potensi permintaan pasar yang tinggi karena belum dapat berkorelasi dengan ketersediaan akan produksi teh Papua secara masif, maka untuk itu perlu adanya kajian perencanaan bisnis dan upaya perencanaan usaha yang baik untuk mengembangkan potensi tanaman teh Papua ini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis kelayakan usaha pendirian industri kecil teh Papua di Desa Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, yang dilihat dari aspek potensi pasar dan pemasaran, sumber daya manusia atau SDM manajemennya, dan yang ketiga adalah teknik dan teknologi produksinya. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di PT Pulau Seribu Farm yang berlokasi di Kampung Bagakan Bondol, Ciketing Asan, Desa Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April hingga Agustus 2016. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara observasi, survei, dan wawancara pada para pelaku usaha teh Papua tersebut. Di sini masuk kepada analisis aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu adalah aspek pasar dan pemasaran. Untuk teh Papua ini membagi aspek pasarnya menjadi pasar baluran atau mix marketing. Yang pertama itu mengenai produk. Produk teh Papua ini dibagi ke dalam 3 kemasan, yaitu aluminium foil 25 gram, kaleng 50 gram, dan kemasan curah 25 kg. Penentuan kemasan tersebut disesuaikan dengan permintaan pasar lokal maupun internasional, karena kemasan aluminium foil itu ditujukan untuk pemenuhan pasar lokal, sedangkan kaleng dan curah itu ditujukan untuk pasar internasional. Yang kedua itu mengenai harga. Harga merupakan unsur dalam bauran pemasaran yang menentukan profitabilitas dan sebagai sinyal penentuan proporsi nilai suatu produk. Harga pasaran teh Papua untuk kemasan aluminium foil, kaleng, dan curah berturut-turut adalah untuk kemasan aluminium foil itu 30.000 per 25 gram, sedangkan kaleng itu 100.000 per 50 gram dan curah 750.000 per
gram kemasan. Untuk tempat, ada 3 aspek pokok yang berkaitan dengan keputusan tempat. Aspek tersebut adalah sistem transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Berdasarkan pengamatan lapangan untuk usaha teh Papua ini, maka tempat yang diperlukan untuk usaha teh Papua adalah gedung, kantor, dan tempat pengemasan produk. Karena kantor berfungsi sebagai tempat untuk mengatur sistem transportasi dan distribusi, sedangkan tempat pengemasan berfungsi untuk menyimpan produk saat menunggu proses didistribusi. Yang terakhir adalah promosi. Promosi adalah cara untuk menginformasikan, mempublikasikan, dan metode pengingat konsumen secara langsung ataupun tidak langsung tentang suatu produk yang ditawarkan dan dijual. Oleh karena itu, teh Papua dipasarkan secara online pada website atau pada situs pembelajaran online. Di samping manajer pemasaran melakukan pengajuan kerjasama dengan beberapa pemasok penjual obat herbal untuk memasarkan produk teh Papua ini. Analisis aspek studi kelayakan bisnis yang kedua adalah aspek teknis dan teknologi. Analisis teknis dan teknologi pada penelitian ini meliputi pemilihan lokasi, bahan baku yang digunakan, proses produksi, kebutuhan bangunan, mesin dan peralatan, serta sarana penunjang. Pemilihan lokasi untuk pengembangan usaha teh Papua dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lokasi pasar, kebun teh Papua, fasilitas transportasi, ketersediaan tenaga kerja, fasilitas pendukung listrik dan air. Bahan baku yang digunakan adalah daun teh Papua atau biasa disebut dengan Vernonia amygdalina. Nah, untuk sumber bahan baku yang didapatkan ini dari kebun seluas 3,8 hektar, harga daun segar teh Papua sendiri mencapai 100.000 kg. Proses produksi teh Papua meliputi proses pelayuan teh, di mana pada proses ini dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dijemur selama 48 jam dan melalui proses pengeringan, serta selanjutnya daun teh yang telah kering itu dikemas menurut kemasan masing-masing, yang menurut kemasan aluminium foil, curah maupun dalam bentuk kemasan yang lain. Nah, kemudian desealer untuk menghilangkan oksigen di dalam kemasan, lalu siap untuk didistribusikan dan melakukan penjualan kepada konsumen. Analisis aspek studi kelayakan bisnis yang ketiga itu adalah aspek manajemen. Kebutuhan tenaga kerja merupakan salah satu aspek dalam manajemen operasi yang perlu direncanakan pada awal proyek. Tenaga kerja yang dilibatkan pada perusahaan teh Papua berjumlah 4 orang dengan pembagian tugas produksi dan pemasaran, serta administrasi kantor. Adapun struktur organisasi PT 1000 Pulau Indonesia adalah pemilik penanam modal yang berperan sebagai pimpinan perusahaan. Nah, untuk usaha teh Papua ini adalah organisasi perseorangan, yaitu tanggung jawab dan risiko akan ditanggung secara pribadi oleh pemilik perusahaan tersebut. Untuk pimpinan membawahi bagian administrasi dan keuangan, serta bagian produksi ini dikoordinir oleh seorang kepala pabrik, yang mana pimpinan perusahaan bertanggung jawab secara penuh untuk menentukan kebijakan umum. Pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas para karyawan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas karyawan. Selain itu, para pimpinan di tiap bagian juga bertanggung jawab dalam menetapkan sasaran jangka pendek, jangka panjang, dan rencana kegiatan perusahaannya. Saat ini, usaha teh Papua memiliki 8 orang karyawan laki-laki dengan latar belakang pendidikan karyawan adalah dari lulusan SLTP yang sebagian berasal dari penduduk sekitar pabrik, dan jam kerja karyawan adalah setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga pukul 4.30 sore. Gaji yang diperoleh tiap karyawan sebesar 1.800.000 sampai dengan 2.500.000 per bulannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa teh Papua atau Vernonia amygdalina ini direncanakan dan diolah dari daun kering yang dikemas di dalam 3 kemasan, yaitu aluminium foil, kaleng, dan kemasan curah. Yang mana aluminium foil ini
beratnya adalah 25 gram, kemasan kaleng ini 50 gram, dan untuk kemasan curah adalah 25 kg. Untuk pengemasan aluminium foil dan kaleng ditunjukkan untuk pasar lokal, namun untuk kemasan curah ditunjukkan untuk ekspor atau pasar internasional. Untuk harga pasaran sendiri untuk kemasan aluminium foil itu adalah 30.000 per 25 gram, kaleng itu 1.000 per 50 gram, dan curah itu dengan harga 750.000 per kilogram. Sehingga berdasarkan analisis aspek non-keuangan yang meliputi rencana pemasaran, rencana teknis dan teknologi, serta rencana organisasi dan manajemen, maka usaha teh Papua ini dinilai layak untuk dijalankan. Karena selain itu dilihat juga dari segi manfaat hasil yang lain sangat bermanfaat dan berguna untuk membantu kesehatan secara herbal, penyakit diabetes mellitus, malaria, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.